Sumpah demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak ada menahan duit. Saya kasar karena saya marah, guys. Kalau izin operasional yayasan dicabut, gimana? Buat saudara-saudaraku semuanya ya. Oke, tahan emosi, tahan. Jangan termakan dengan buaya dan rayu-rayuan ya. Intinya, saya nggak mau sebut namanya siapa, atau saya nggak mau nge-spill nama siapa. Ada orang yang berusaha menjatuhkan saya, itu aja. Kan kalau orang kita gaji enak ya, dia udah ngelakuin kesalahan, dia mundur, enak banget gitu. Pesan buat Novi dari Densu, saya bilang udahlah, pokoknya apa yang kita tanam itu yang kita petik. Kita bisa mengelabui 1000 orang dalam 1 detik, tapi hati kita walaupun 1 detik bisa kita kelabui. Mungkin uang itu bisa hilang dalam sekejap, tapi rekam jejak bahwa apa yang kalian lakukan, kita dapat bisa membedakan mana yang baik, mana buruk. Tapi saya merasa tidak diinformasikan, sedangkan saya pendiri yayasan loh, guys. Terus nanti kalau ada apa-apa sama yayasan, izin operasional, SOP mulu duit itu, ya udah, ini kan klarifikasi. Mbak kalau nggak suka ngapain masuk live saya, kan gitu, lucu ya. Jadi Mbak Novi, coba berkaca lagi deh. Ya banyak orang, udah ratusan orang kan dibantu dengan donasi-donasi. Ada yang sebesar Agus nggak? Artinya Allah memilih Agus lebih besar rezekinya daripada orang lain. Tinggal bilang aja kalau mau minta sama persenan, gitu aja, nggak usah. Saya sama sekali tidak mengetahui terkait pemindahan uang tersebut, ya. Dan saya hanya menegur etikanya, bukan menahan uang donasinya. Jadi clear sampai sini ya. Hari ini kita dari yayasan bertemu dengan PH Donatur untuk menyerahkan LPJ Bang ya. Ini LPJ kita di lewat Tobi dari tanggal 5 Januari sampai 10 Januari. Semuanya lengkap, mulai dari laporan keuangan, bukti pembelian sampai mutasi rekening. Dia itu di Kementerian Sosial itu dihukum, dijanji, diperingati, diberi sanksi. Dia membuat laporannya apa? Itu bukan petunjuk dari Kementerian Sosial. Sebenarnya dia tidak boleh mengekspos seolah-olah ini proses resmi, tidak. Bagaimana seorang yang menggugat Menteri Sosial, kemudian merelakan uang itu habis di sana, ditegur kesalahannya, kemudian datang di sana sebagai orang yang bersalah, ya akan dikenakan sanksi administrasi, tiba-tiba membuat opini seolah-olah tidak ada masalah, padahal mereka bermasalah. Nah, disitulah yang membuat ini orang mau mengakal-ngakalin gitu. Kamu nggak perlu lagi ketuk-ketuk pintu atau senyum kepada Kementerian Sosial, karena lu udah gugat menteri. LQ yang meninggalkan Agus, menelantarkan Agus, kita laporin. Coba LQ, kalian organisasi advokat mana? Kalau kalian punya kredibilitas yang mantap, mana kartu anggota kalian, kartu advokat kalian sendiri ya? Kamu sadar nggak? Saya dengan Atin satu kesatuan dengan kantor yang berbeda dan membela Agus. Seolah diterima, padahal kalian dipanggil dan sudah cek. Apa benar kementerian menyetujui? Tidak menyetujui. Apa benar kementerian justru kami mengundang, menegur, mengarahkan jangan sampai uang itu habis, itu uang Agus. Nah, itulah mereka dengan berbagai macam alasan. Silakan ngomong, silakan berdebat, ya. Silakan siapkan uangnya 1,3 miliar itu uang Agus, silakan siap ya. Jangan bohong-bohong ya. Stres, ya Allah, stres mulu. Kapan gak stresnya coba? Orang semuanya pada stres, orang komennya aja pada stres. Gimana Bang Agus yang gak stres? Enggak, Bang Agus gak mau stres, cukup kalian aja stres. Betantang, pada lawan gak yang sayur. Boleh dengar gak tuh Abang Agus tuh ya, Betantang, pada lawan gak yang sayur. Kenapa baca? Nih buat khusus buat netizen nih ya, khusus buat netizen. Nih lihat nih Bang Agus. Ganteng, penolongan sayur, hidup kebantu netizen. Aduh. Ya kita happy aja ya. Buat saudara-saudaraku semuanya ya. Oke, tahan emosi, tahan.
Jawaban polisi soal laporan uang donasi Agus Salim, memang Pratiwi Novianti bisa dipenjara? Laporan kasus dugaan pencemaran nama baik dari korban penyiraman air keras di Cangkrang, M. Agus Salim, 32 tahun, telah diterima oleh Polda Metro Jaya. Agus melaporkan pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan sekaligus YouTuber Pratiwi Novianti alias Teh Novi dalam laporan yang terregistrasi dengan nomor LPB 6330 sekian. Polda Metro Jaya. Pada 19 Oktober benar Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari saudara Mas melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi kepada wartawan. Dirinya mengalami penyiraman air keras pada September 2024 hingga penglihatannya terganggu dan membutuhkan biaya yang cukup banyak, ungkap Agus dalam laporannya. Kemudian korban mendapatkan sumbangan dari donasi terlapor melalui sebuah podcast di mana diumumkan adanya donasi yang bisa dilakukan dikirimkan ke rekening terlapor, ujar Ade. Dari penggalangan donasi tersebut terkumpul sejumlah uang senilai 1,4 miliar. Hanya saja uang donasi itu diminta kembali oleh Pratiwi. Pelapor atau korban merasa mendapatkan ancaman tuduhan dan fitnah seolah-olah korban tidak amanah terhadap uang donasi tersebut, kata Ade. Polisi menyatakan akan menyelidiki terlebih dahulu mengenai pengakuan dari Agus terkait alasan terlapor meminta kembali uang donasinya. Nilai yang akan didalami poinnya adalah pelapor atau korban merasa difitnah seolah-olah tidak amanah dengan uang donasi tersebut, tegas dia. Sebelumnya Agus disiram air keras oleh bawahannya sendiri berinisial JJS di Jalan Nusa Indah, Cangkrang, Jakarta Barat. Agus menderita luka bakar 90% di tubuhnya, bahkan akibat disiram cairan kimia berbahaya membuat penglihatan Agus terganggu. Dia pun sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo. Kisah Agus itu viral di media sosial hingga sejumlah YouTuber mengundangnya sebagai narasumber dan memberinya donasi. Pratiwi Novianti curhat penyelesaiannya usai bantu Agus Salim, namun berujung kisruh soal masalah donasi. Sebab diketahui jika Pratiwi Novianti yang sudah memberikan bantuan justru dilaporkan oleh Agus Salim. Hal itulah yang membuat Pratiwi Novianti mengungkap kekecewaannya dilansir dari akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu Pratiwi mengungkapkan penyesalannya berbuat baik masih diperlakukan sebaliknya oleh Agus Salim. Pratiwi Novianti lantas mengatakan jika tak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih meski sudah dibantu. Gak pernah nyesel memperlakukan orang lain sebaik mungkin, tapi pelajaran yang didapat adalah gak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih, tulisnya dalam unggahannya. Meski demikian, Pratiwi Novianti mengaku tak akan membalas perbuatan Agus Salim yang tega melaporkannya. Buat apa balas dendam, orang jahat itu bisa hancur dengan sendirinya, tulis sebuah kalimat dalam unggahan lain.